Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah 1 jutaan untuk 35 orang dengan fasilitas lengkap dan udaranya yang dingin. Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Oma Sikudri yang berlokasi di Jalan Sikudri Bertani nomor 1, Kopo, Cisarua, Bogor. By the way, Villa Oma Sikudri ini masih bagian dari manajemen surganya villa, sama seperti villa di video sebelumnya, gengs. Untuk menuju ke Villa Oma Sikudri, kita bisa pakai Google Maps ya. Nanti pilihnya itu yang Oma Sikudri ini. Untuk rute jalannya sebenarnya tuh ada dua, yaitu kita bisa lewat jalan alternatif Taman Safari yang lewat Pasir Muncang atau lewat jalan Lembah Niur. Nah, untuk di video kali ini aku lewat jalan Lembah Niur, gengs. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja lewat jalan mana yang lebih nyaman. Nah, patokannya adalah setelah melewati Kopi Klotok, gak jauh di depannya, nanti kita siap-siap akan belok kanan masuk ke jalan yang ada plang Hotel Lembah Niur, yang posisinya ini seberang-seberangan sama rumah makan pagi sore. Nah, kenapa aku pilih lewat jalan ini? Karena jalan naik turunnya tuh nggak banyak, gengs, dan nggak terlalu jauh juga dari jalan raya yang tadi. Oke, kita ikutin aja jalannya. Lalu nanti di depan itu kita akan bertemu sama dua cabang jalan, dan pilihnya yang belok kanan ini ya. Terus masih lurus terus aja sampai nanti ketemu sama gapura merah putih di sebelah kiri yang ada plang tulisan Gria Sawah Lega. Dan kita masuk ke jalan ini, gengs. By the way, pas di sini akses jalannya tuh nggak terlalu bagus ya. Banyak jalan yang berlubang besar. Apalagi kalau habis hujan kayak gini kan nggak kelihatan ya seberapa dalam lubangnya karena ketutupan sama air, gengs. Jadi nanti kalian hati-hati aja ya bawa kendaraannya. Oke, kita masih jalan terus aja melewati The Forest dan Gria Sawah Lega. Dimana di sini juga jalannya tuh masih ada yang berlubang, gengs. Terus di depannya nanti kita akan ketemu sama rumah warna ungu dan kita ambil belok kiri mengikuti jalan ini. Nah, pas di sini jalanannya tuh udah bagus lagi, gengs. Oke deh, kita ikutin lagi aja jalannya. Terus nanti di sini kita belok kanan ya. Habis itu langsung ambil belok kiri ke jalan yang kecil ini, dimana cuma muat untuk satu mobil aja, gengs. Namun untungnya sih di sini tuh jalanannya sepi ya, belum terlalu banyak villa. Jadi insya Allah aman deh, gak akan berpapasan sama mobil lain. Dan gak jauh setelahnya, akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di Villa Oma Sikudri, yang posisinya itu ada di sebelah kanan dan udah ada plang nama villanya juga. Untuk jam check-in seperti biasa di jam 2 siang, sedangkan check-outnya di jam 12 siang. Villa Oma Sikudri memiliki kapasitas untuk 30-35 orang dengan 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, kids playground, dan fasilitas lengkap lainnya. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang luas dengan kapasitas parkir sebanyak 6 mobil. Oke, gengs, sekarang kita mulai explore dari sisi kanan dulu ya. Di sini terdapat area kebun, kolam berenang, dan kids playground. Nah, pertama aku bakal bahas private poolnya. Kolam berenang ini ukurannya tuh nggak terlalu besar, namun menarik banget deh. Karena memiliki air mancur di kedua sisinya, jadinya lebih seru gitu ya, gengs. Dan enaknya lagi, terdapat tembok pemisah antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang. Kedalaman kolam anak adalah di 60 cm, sedangkan untuk kolam dewasa yaitu 160 cm. Selain itu, area outdoor di sini dikelilingi dengan pepohonan yang tinggi loh, sehingga membuat suasananya menjadi makin asri ya. Dan udara di sini juga dingin, gengs. Jadinya makin mantep lagi deh. Di samping kolam berenang terdapat area duduk yang luas dan lucu banget, di tengahnya itu ada berjejer pot tanaman yang tersusun rapi, gengs. Wah, ibu-ibu pasti seneng banget deh lihat yang ijo-ijo kayak gini. Areanya pun bersih ya, sehingga nyaman untuk duduk santai sambil ditemani sama suara air dari kolam berenang. Gak cuma ada kolam berenang aja, tapi di sini juga disediakan kids playground berupa perosotan dan jungkat-jungkit. Wah, kalau kayak gini sih anak-anak pasti betah ya, bun, staycation di sini.
Terus kalau udah puas berenang, nggak perlu jauh-jauh mandi ke dalam villa karena di sini terdapat 2 buah ruang bilas, di mana yang satu menggunakan toilet jongkok, sedangkan di sebelahnya menggunakan toilet duduk. Di depan kolam berenang terdapat kebun yang areanya tuh luas dan rapi banget deh. Jadi di dalamnya itu banyak ditanam pohon jeruk nipis dan ada pohon pepaya juga, gengs. Area taman ini nggak cuma ada di sini aja, tapi juga ada di samping bangunan villa. Nanti aku tunjukin ya. Kita melipir ke area selanjutnya. Di sini terdapat tempat duduk outdoor dan disediakan juga free 2 buah tenda yang bisa kita pakai loh. Wah, asik banget ya. Jadinya anak-anak bisa main juga, gengs, di tenda ini. Namun di bagian dalamnya itu kosong ya. Tapi lumayan lah, bisa buat seru-seruan main sama si kecil. Oke gengs, sekarang kita move ke area bangunan villa yuk. Di bagian teras depan diisi dengan ayunan dan ada fasilitas menarik yaitu biliar. Wah, ini sih fasilitasnya lengkap banget ya. Terus bentuk ayunannya pun unik deh. Jadinya cocok juga buat orang dewasa. Lalu di sampingnya merupakan area biliar yang cukup luas. Walaupun biliar ini ada di luar, tapi tenang aja karena udah ada atap di bagian terasnya. Sehingga akan tetap aman bermain pada saat panas maupun hujan. Lalu area ini juga udah dilengkapi dengan beberapa kursi dan bangku panjang untuk duduk santai sambil menikmati pemandangan gunung yang ada di depannya. Di samping bangunan villa terdapat area wastafel untuk cuci tangan. Lalu di depannya merupakan kebun kedua yang tadi udah aku infoin ya, yang ternyata punya view Gunung Salak, gengs. Masya Allah. Oke deh, sekarang saatnya kita mulai villa tour. Villa Oma Si Kudri terdiri dari 1,5 lantai dengan kapasitas untuk 30 sampai 35 orang. Yang di dalamnya itu terdapat 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Nah, seperti ini bagian dalamnya, gengs. Dimana lantai atasnya itu cuma ada 1 kamar doang ya. Makanya ini tuh 1,5 lantai. Di bagian depan merupakan semacam area foyer yang diisi dengan sofa panjang dan dispenser. Kita masuk lagi ke dalam. Di sebelah kanan merupakan area dining room, namun konsepnya itu adalah minibar, di mana terdapat meja tinggi lengkap dengan 2 kursi bar. Tapi sayangnya kursi barnya itu cuma ada 2, gengs. Kayaknya kalau ditambah lagi akan lebih bagus ya, sehingga kapasitas duduknya pun bisa lebih banyak. Oh iya, aku juga mau tunjukin nih area di bagian belakang minibar, di mana terdapat tempat penyimpanan dan kulkas. Lalu di belakangnya merupakan area dapur. Dapur ini memiliki ukuran yang gak terlalu besar, namun enaknya plafonnya tuh tinggi dan ada bukaan jendela besar di depannya, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya tuh bagus ya. Dan pastinya gak bakal bikin sumpek deh ketika memasak. Untuk peralatan dapurnya gak usah khawatir, di sini udah disediain rice cooker, piring, mangkok, gelas, terus juga ada penggorengan, kukusan, bahkan ulekan. Pokoknya komplit deh, tinggal bawa bahan makanannya aja. Tapi kalau kalian gak mau repot-repot masak selama staycation, tenang aja gengs. Villa Oma Si Kudri juga menyediakan paket catering ya, yang harganya itu mulai dari 90.000 sampai 125.000 per orang, dimana udah dapat 3 kali makan. Dan kalau mau tambah paket snack juga bisa kok. Harganya cuma 10.000 per pax. Berikut info detail menu cateringnya. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke living room. Ini merupakan area yang paling luas dengan konsep open space tanpa sekat, sehingga membuat areanya terlihat semakin lapang ya. Disediakan 2 buah sofa besar yang empuk dan nyaman. Lalu di depannya ada karpet plus beanbag untuk bersantai. Terus uniknya lagi ada kursi goyang dong. Wah, udah jarang banget deh aku nemu kursi goyang, apalagi di villa. Lalu di area pojok disediakan juga beberapa karpet lagi yang bisa kita pakai dan free 2 buah extra bed, gengs. Tapi 1 lagi ada di kamar ya.
Selain untuk berkumpul, area ini juga digunakan sebagai entertainment room. Dan serunya lagi, di sini tuh nggak pakai TV, melainkan proyektor, gengs. Wah, asli, ini tuh asik banget deh. Karena ukurannya juga lebih besar ya dibanding TV biasa. Dan tentunya udah dilengkapi dengan wifi dan karaoke set seperti speaker, amplifier, dan 2 buah mikrofon. Kalau kayak gini sih lebih seru kalau lampunya tuh dimatiin ya, gengs. Biar lebih jelas lagi kelihatan gambar dan tulisan di layarnya. Selain itu, di sini juga disewakan PlayStation dengan harga sebagai berikut. Wah, makin lengkap aja nih fasilitas hiburannya. Oke, gengs, sekarang kita cek ke kamar tidur pertama yang posisinya itu ada di paling depan. Kamar ini diisi dengan 2 buah single bed dalam bentuk kasur sorong, di mana bagian bawahnya itu bisa ditarik ya. Lalu di depannya terdapat meja penyimpanan dan ada lemari kecil. Terus di sini juga disediakan peralatan sholat seperti mukena dan sejadah. Tepat di sebelah kamar pertama merupakan area kamar mandi. By the way, ini adalah satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di dalam villa. Karena satu lagi merupakan private bathroom di lantai atas, gengs. By the way, semua kamar mandi di sini nggak ada water heater ya, dan nggak disediain handuk maupun toiletries. Next, kita ke kamar tidur kedua yang berada di samping tangga. Kamar ini memiliki plafon yang tinggi banget dengan kapasitas untuk 3 orang, di mana terdapat 2 buah single bed dalam bentuk kasur sorong sama seperti di kamar pertama, dan ada 1 single bed lagi, namun ukurannya itu lebih kecil, gengs, dari kasur biasa, sehingga lebih cocok untuk anak-anak ya. Lalu di depan tempat tidur sorong terdapat TV khusus untuk main PS, terus ada sejadah dan extra bed yang ditaruh di area pojok. Lanjut, kita naik ke lantai atas, di mana hanya terdapat 1 kamar tidur, yaitu kamar ketiga. Jadi ini tuh semacam lantai mezanin gitu kali ya, karena nggak full, gengs. Dan langsung aja kita cek bagian dalamnya. Kamar ini memiliki 2 buah double bed yang bisa diisi oleh 4-5 orang. Dan ini adalah satu-satunya kamar tidur yang punya private bathroom, gengs. Untuk ukuran kasurnya ini beda ya. Di depan ini ukurannya sekitar 120 x 200 cm untuk 2 orang. Sedangkan kasur satunya lagi lebih besar, yaitu ukuran queen bed, bisa untuk 2-3 orang. Disediakan juga meja untuk penyimpanan dan di sampingnya merupakan private bathroom. Ini merupakan kamar mandi terakhir yang ada di Villa Om Masih Kudri dan gak disediain water heater, handuk, maupun toiletries. Nah, di kamar ini juga punya balkon loh yang mengarah ke depan, yaitu view pegunungan. Untuk area balkonnya sih nggak terlalu besar ya, namun disediakan bangku, jadi kita bisa duduk sambil menikmati pemandangan gunung dari kejauhan dan bukit yang hijau. Masya Allah. Dan gak cuma itu aja, di belakang villa pun masih ada view Gunung Salak, gengs. Turun lagi ke lantai bawah, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur terakhir, yaitu kamar keempat, yang posisinya itu ada di luar, gengs. Tepatnya di samping bangunan villa. Jadi ini satu-satunya kamar yang terpisah dan berada di luar ya. Namun kamar ini memiliki ukuran yang luas dan diisi dengan 1 buah single bed dan 1 queen bed, sehingga kapasitasnya bisa untuk 3 orang. Pencahayaannya pun bagus karena banyak jendela besar, namun sayangnya di sini tuh nggak ada private bathroom, gengs. Jadi kalau mau ke toilet mesti masuk dulu ya ke dalam villa. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Om Masih Kudri. Untuk pencahayaannya lebih terang di area villa ya dibandingkan dengan area outdoornya. Karena untuk di luar ini penerangannya tuh cuma dari lampu gantung aja yang ada di sekitar area kolam berenang dan tembok ujung. Untuk suhu udara di malam harinya udah pasti makin dingin sih. Kemarin itu sekitar 21 derajat Celcius, gengs. Dan berasa banget deh dinginnya. Bahkan aku aja dari sore udah pakai jaket terus, gengs. Nah, sekarang kita move ke area villa. Untuk pencahayaan di area terasnya terang banget ya. Jadi kalau kalian mau main biliar malam-malam, tenang aja, aman kok, gengs.
Oke, karena di luar udah makin dingin, jadi sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Untuk penerangan di dalam villanya, nggak usah khawatir, di sini pun sama-sama terang ya. Dan gak cuma di luar aja yang dingin, tapi ternyata di dalam villanya juga sama-sama dingin, gengs. Karena kan material dindingnya itu mostly adalah kayu ya, sehingga udara pun bisa masuk lewat celah-celah kayunya. Ditambah sama lantainya yang keramik yang bikin suasana di dalam villa ini tuh makin dingin lagi, gengs. Tapi alhamdulillah selama menginap di sini gak ada kesan serem atau spooky sama sekali kok. Karena so far villanya tuh homey ya. Jadinya aku sama keluarga nyaman-nyaman aja selama nginap di sini. By the way, aku mau tunjukin juga suasana di dalam dapurnya yang menurut aku tuh rada temaram ya. Aku nggak tahu sih apa karena plafonnya yang terlalu tinggi atau mungkin lampunya yang kurang terang, gengs. Nah, aku juga mau spill suasana malam dari kamar-kamar tidurnya. Ini adalah kamar kedua dan menurut aku untuk ruangan yang plafonnya tinggi, pencahayaannya tuh jadi rada temaram, gengs. Sedangkan untuk kamar-kamar yang plafonnya standar, seperti di kamar atas dan kamar luar ini, pencahayaannya tuh jauh lebih terang. Kayaknya sih karena pengaruh tinggi plafon ya, gengs. Good morning, Masya Allah, suasana pagi hari di sini tuh seger banget. Apalagi disambut sama pepohonan hijau dan view pegunungan yang indah kayak gini. Wah, ini tuh mood booster banget ya, gengs. Pagi harinya sarapan udah ready dan menunya sih seperti biasa ya. Ada nasi goreng dengan telur mata sapi, lalapan, dan kerupuk. Nah, habis ini kalian jangan skip videonya karena aku bakal bahas harga villanya, gengs. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Villa Oma Sikudri. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Oma Sikudri. Villa 1 jutaan yang homey dan fasilitas lengkap dengan udara dingin yang ada di puncak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!